Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kembali lagi kita akan menerima perkataan Tuhan ya, yang akan memberikan jalan bagi kita. Tapi ini catatannya saya hilang ini. Kalau bicara sembarangan nggak boleh, ya. Bagaimana nyanyi dulu? Ya, kembali nyanyi dulu. Ini puasa gelap, nggak senang ini ya. Kekuatan di hidupku.
rahasia hidup tenang ialah di dalam firman Tuhan katakan dekat kepada Tuhan supaya kita bisa tenang, tentram, dan damai. Ada satu cerita, ada itu dua serigala berkelahi. Yang satu baik, serigala yang baik. Yang satu serigala yang jahat. Nah, lalu si kakek bercerita ini kepada cucunya. Dia bilang bahwa mereka itu berkelahi terus, tidak ada yang mau mengalah. Menurut kamu siapa yang menang? Kata si kakek, iya, yang jahat apa yang baik? Terus si cucu ini berpikir, tetapi tidak juga dapat menjawab. Lalu kata si kakek, di dalam kedua binatang ini diumpamakan seperti mereka tidak mau mengalah, berani. Kata si kakek, mereka ini tahu enggak yang menang yang si baik apa si jahat? Dia bilang enggak tahu kek. Yang menang ialah mereka yang mendapat makanan yang banyak. Kalau mereka dapat makanan banyak, mereka kan jadi kuat. Dia katakan begitu. Di dalam hidup kita ada dua serigala. Dia bilang, yang satu serigala yang baik ialah yang mendapat makanan dari firman. Yang satu makanan yang dari dunia, dia katakan. Jadi ini tubuh kita terdiri dari tiga, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh ini kuat kalau yang di dalamnya itu ialah jiwanya kuat. Ya, kalau tidak ada jiwa yang kuat, mendapat makanan yang kuat, dia bisa dikalahkan. Maka dia bilang yang kuat itu ialah jiwa. Misalkan kalau mau kuat jiwa, maka diberikan banyak firman Allah. Ya, ialah itu hidup yang rohani. Yang kedua ialah hidup yang jasmani, yang mendapatkan dari dunia makanan. Ini biarpun makanannya kuat, makanannya banyak, enak-enak, ya, dia bisa lemah karena dia tidak punya hidup. Ini akan binasa. Tetapi yang rohani itu ialah jiwa mendapat makanan dari roh, ialah dari firman. Karena firman itu adalah roh. Jadi kalau kita mau kuat, maka kita harus banyak makan firman. Kalau mau jadi yang baik, kuat, begitu. Terus kata kakeknya lagi, hidup ini harus dekat Tuhan. Kalau dekat Tuhan, kita mempunyai pikiran yang positif. Positif, ya, bukan pikiran yang negatif. Yang positif ialah kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan, ialah firman. Karena firman itu memberi hikmat kepada kita, dan kita akan kuat. Tubuh yang lemah, yang akan mati, akan tetap menjadi kuat karena ada jiwa. Nah, langsung kita akan membaca firman-Nya dalam Mazmur pasal 62. Mari kita buka.
ayat 1 dan 2. Mazmur ayat 1 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan menjamin keselamatan bagi kita, ya. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Dan mari kita akan ceritakan tentang dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan ialah selalu tiap hari dia ingin menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya. Ingin berusaha tiap hari memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kemudian membaca Tuhan. Ulangan pasal 29 ayat 18. Ayat 18. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allahmu untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ibu. Jadi kesimpulannya dalam ayat ini, supaya kita berusaha dekat dengan Tuhan, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Apabila seseorang waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil, dengan demikian lenyaplah baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Jadi kalau kita mengikuti yang lain, sekarang ada ajaran yang lain, ya, ajaran yang palsu, maka Tuhan akan menjauh dari kita. Kuasa gelap itu, Tuhan yang lain akan menangkap kita. Karena itu kita perlu dekat kepada Tuhan agar kita selalu menantikan Tuhan. Kita akan lihat dalam Yesaya ini, menurut saya, karena saya mau menolong jemaat di sini. Kalau begini, ini tidak bisa menolong, ya, karena yang saya bicarakan itu tidak sesuai dengan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saya selalu menuruti Roh Kudus bicara. Menurut saya, coba diberi kesempatan lagi buat saya untuk bisa menolong ini. Coba mungkin ini kehendak Tuhan. Karena saya belum pernah begini. Ya, di mana saya dipanggil keliling, karena sekarang juga sudah ditunggu lagi di Bandung.
tidak pernah begini, baru di sini. Jadi ajak nyanyi dulu sebentar ya, karena ini catatannya beda. Ya, kalau saya terusin palsu saya, nggak dapat berkat kita. Ya, kalau saya terusin nggak dapat berkat. Jadi saya akan keluar dulu sebentar mencari itu. Ini yang saya bawa ini atau bukan? Kalau bukan, saya pulang dulu sebentar, ambil. Jadi ini yang saya bawa ini, buku ini salah apa benar? Begitu. Ya, bisa tolong gitu ya. Sekarang ini nyanyi dulu, pemimpin pujian mana? Ibu. Ya, Ibu tolong pimpin. Ya. Ini saya jadi nanti jelek. Ya. Tadi saya itu dipanggil sama Pak Gembala, jadi kaget, langsung bawa buku sembarangan. Sekarang nyanyi dulu, ya. Oke, setuju? Rasa itu udah matang sekali, udah hebat membuat jemaat diberkati Tuhan. Kalau saya ini baca, ini catatan benar untuk 9 Juli, tetapi cocok sama yang akan saya mau keluarkan, sama Roh Kudus yang menolong ini. Ya, silakan ya. Mas Yuda, ya kita akan pujian kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan sambil menunggu komedi. Ya, kita doakan ya, karena jadi agak lupa kalau saya tadi biasanya sudah sampai sini itu 4:30 sudah sampai biasanya. Tadi sudah kemepet, makanya saya kesana, saya jemput dan masih siap-siap tadi, masih kaget saya waktu itu gitu ya. Oh, sudah dia saya. Ya. Dengan aja isi. Bagaimana kalau diganti? Diganti aja. Ya udah Pak, di tempat kena tersinggung. Ya mungkin nak karpe awak dhewe nggih, sok beneng wong mesti tersinggung, daripada tersinggung awak dhewe. Kita menaikkan di sini. Tuhan baik. Saya bilang di situ, Tuhan jangan diganggu masa gelap ini. Ya, ketemu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, aduh, ketemu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita teruskan. Kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam 1 Petrus. Pasal 4 ayat 7. Pasal 4. Bagian yang pertama dikasih tahu di sini bahwa ayat 7 pasal 4 1 Petrus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, kesudahan segala sesuatu ialah ini sesuatu ini akhir zaman sudah dekat. Ya,
Oleh karena itu kita harus menguasai diri. Kenapa menguasai diri? Karena kita perlu berjaga-jaga, ya. Sebab puasa gelap semakin merusak kehidupan manusia. Agama-agama juga sudah bertambah-tambah. Ada saksi Yehova pakai Alkitab, kemudian sains pakai Alkitab, dan juga Children of God pakai Alkitab juga, tapi bukan Kristen. Yang Kristen ialah orang-orang yang pengikut Kristus, yang lain bukan Kristen. Jadi oleh karena sudah begitu dahsyatnya ini alam di sekitar kita, kehidupan kita, mungkin hanya kita ingin tenang. Tetapi sebenarnya di dunia lain, di Jakarta atau di tempat-tempat lain di luar negeri sudah nggak tenang, ya, nggak bisa berjaga-jaga, nggak bisa menguasai. Kenapa? Karena dia begitu rasa takut dan lain-lain. Perang di mana-mana ada. Jadi supaya dia menguasai. Kalau dia menguasai, dikatakan di sini, jadi hidup tenang, dekat Tuhan. Untuk tenang dekat Tuhan. Lalu bagaimana supaya dia bisa menguasai diri tenang? Dia harus penuh kuasa Roh Kudus. Penuh kuasa Roh Kudus. Kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-23. Dikatakan kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi menguasai diri itu tidak ada yang bisa menguasai diri. Mana bisa kita menguasai diri? Karena yang dipenuhi Roh Kudus itu yang bisa menguasai diri. Yang penuh Roh Kudus ialah di dalam Galatia pasalnya yang kedua, pasal 5 ke ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi itu penguasaan diri supaya kita dekat Tuhan. Kalau kita dekat Tuhan, maka kita dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kita bisa menguasai diri. Ada orang marah, kadang-kadang nggak bisa menguasai diri. Ya, ada orang takut, tidak menguasai diri. Ya, tidak bisa tenang. Jadi kalau bisa menguasai diri, maka dia bisa tenang. Kalau bisa tenang, dia bisa berdoa. Nah, kita perlu berdoa supaya dekat Tuhan, supaya kita berbicara kepada Tuhan, supaya berseru. Jadi rahasia kehidupan kita yang berhasil, yang hidupnya beruntung, ialah kalau kita ada hubungan dengan Allah. Kita baca lagi Ibrani. Ibrani 13 ayatnya yang ke-5. Ayat bagian B kita baca, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Supaya kita jadi berani, seperti Tuhan berbicara kepada Musa, Musa sampaikan kepada Yosua, jangan takut Yosua, pimpin ini bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan yang sudah disediakan oleh Tuhan, Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Tapi Yosua takut karena musuh-musuhnya
Itu hebat, bangsa yang besar. Maka dia katakan, jangan takut. Aku tidak membiarkan kamu dan tidak meninggalkan kamu. Yosua 1 kita baca. Mari kita berdoa dulu untuk menerima ayat ini. Ya Tuhan, siapkanlah hati kami, pimpinlah hati kami untuk bisa menerima ayat ini. Karena ayat inilah yang akan memberikan satu jalan bagi kami untuk kami berani menghadapi dunia yang berakhir ini. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan masuk, kami diberikan ketenangan. Mari kita akan baca. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau kita dekat Tuhan, maka Roh Kudus bisa menguasai kita. Misalnya kita takut, wah seperti bulan Juni lalu mau masuk sekolah, banyak yang perlu uang untuk masukkan anaknya. Ya, yang mau kuliah juga, dia merasa takut. Tetapi mereka yang dekat Tuhan diberikan keberanian oleh kuasa Roh Kudus. Dan dia menjadi tenang. Oleh karena dia bisa tenang dan dia bisa berdoa. Karena orang yang berdoa itu orang yang tenang. Ya, orang yang nggak tenang mana bisa berdoa. Atau orang lagi sedih mana bisa dia menyanyi. Ya, itu yang dimaksud oleh Tuhan. Dan kita baca Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ini dibukakan rahasia lagi oleh Tuhan. Yusuf itu kehidupannya penuh dengan penderitaan. Ya, dia mau dibunuh sama saudaranya, sudah dimasukkan ke lubang, kemudian tidak boleh mati. Kalau tidak di lubang, ditinggal sama saudaranya, dia bisa mati, tidak minum, tidak makan. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang besar kepada Yusuf. Sebab apa? Itu Tuhan mau menolong Yusuf untuk menjadi orang yang besar. Karena apa, saudara? Karena dia dekat Tuhan. Jadi ini pengalaman Yusuf dibagikan kepada kita sore hari ini, malam hari ini. Ya, karena dia dekat. Karena Tuhan menyertai dia, maka dia dipercaya oleh tuannya. Karena apa yang dia kerjakan selalu berhasil. Nah, Tuhan juga ingin kepada kita sekalian di sini, untuk hidup kita akan berhasil, maka dia menunjukkan kesaksian dari Yusuf, bahwa Yusuf yang sudah dibuang akhirnya ada kafilah lalu dijual. Itu rencana Tuhan. Yang tidak tahu ini tadi
Mudah-mudahan rencana Tuhan, ya, sudah nggak dapat ayat ini, nggak mau dibagi. Ternyata bukan ketinggalan, cuma nyelip di sini. Ya. Tuhan punya rencana lain, ya, supaya kita grogi dulu, baru akhirnya sekarang menjadi tenang. Yaitu juga sebagai contoh, kalau ada perkara yang demikian, mau ulangan, catatannya hilang, bukunya, ya apa yang mau dilihat, mau ulangan. Nah, saya nggak biberi koloso, nyerempet bahaya, oh hantam aja firmannya ya. Ini yang sudah dipersiapkan. Jadi Tuhan mau di sini, di gereja ini menjadi gereja yang besar, gereja yang bangunannya lex. Dari mana? Bisa tidak? Bisa. Bapak Ibu menjadi orang yang lebih besar, lebih maju, bisa, bisa. Karena dulu saya pernah doa untuk tanah dapat, untuk bangunan dapat. Ini di sini. Dan zamannya almarhum. Jadi ini saya sudah mempunyai keyakinan, kepercayaan, iman kepada Tuhan bahwa ini akan menjadi jemaat yang besar. Mari kita lanjut. Kuncinya sekarang, kuncinya ialah yang pertama, kita membangun hubungan. Untuk kita bisa dekat kepada Tuhan ada kuncinya. Untuk kita bisa berhasil ada kuncinya. Karena Tuhan akan membuka rahasia. Dia berkata di sini, kuncinya ialah membangun hubungan. Kita baca dulu dalam untuk membangun hubungan. Kita baca, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh bahwa kita akan maju, bahwa kita akan bersekolah, bahwa kita akan berkuliah. Mari kita buka dalam Mazmur pasal 37. Ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Yang pertama dikatakan serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Kita jangan serahkan hidup kita kepada yang lain, kepada kuasa-kuasa lain, tetapi kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang punya nama. Lalu kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang lain punya Tuhan mana? Namanya tidak ada, hanya dewa-dewa saja. Tapi kita punya. Dikatakan di sini supaya kita menyerahkan hidupnya. Yang kedua, percaya kepada Dia sungguh-sungguh. Barang siapa percaya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Percaya sungguh-sungguh, percaya saja. Percaya bilurnya menyembuhkan, bisa menyembuhkan. Orang percaya tangannya taruh di atas orang sakit itu sembuh. Jadi harus percaya bahwa Tuhan akan menolong usaha saya. Percaya. Belum maju, ya belum, tapi pasti maju. Begitu, percaya kepada Dia. Maka dikatakan Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bertindak artinya Tuhan akan bekerja.
Kalau kita serahkan hidup kita dan percaya, maka Tuhan akan bekerja. Yang bekerja bukan kita. Di zaman dahulu, zaman Israel, Tuhan yang berperang. Ya. Ayo, pergi dari negeri Mesir. Kamu akan diberikan negara, diberikan tanah yang luas. Tapi kan tidak langsung dikasih. Terus diuji. Nah kita kalau dekat Tuhan, walaupun ada ujian-ujian hidup di dunia ini, tetapi Tuhan akan menyertai kita. Karena kita sudah dekat dengan Tuhan. Sudah menjadi koneksi. Bagaimana? Kalau kita sudah punya tanah, sudah punya bangunan, mau buka toko. Kalau kita ada koneksi, artinya ada relasi, kita bilang, toko saya isi dong, begitu. Maka tokonya akan diisi, karena koneksinya kan publik. Bagaimana caranya? Caranya ialah konsinyasi. Jadi titip barang nanti laku bayar. Asal kita bayarnya lancar, maka dia akan beri lagi barang lain terus sampai itu penuh satu bangunan. Demikian pula kalau kita punya koneksi adalah Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Ya Tuhan tolong saya, pasti ditolong. Tapi kalau kita tidak dekat, Tuhan tidak mau dengar. Jadi serahkan, Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menolong. Ya. Kemudian dikatakan yang keduanya hidup benar. Hidup kita harus benar. Orang lain menyampaikan firman yang mengubah hidup kita tidak berani. Karena nanti dia dibilang tidak boleh datang lagi. Tapi saya tidak berani karena perintah Tuhan yang di dalam Alkitab harus diberikan kepada jemaat. Mari kita lihat bagaimana hidup benar. Kita baca dalam Yesaya 32. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau ada damai sejahtera maka kita tenang. Damai sejahtera itu hubungan yang baik dengan keluarga di sini, kemudian sandang pangan. Kita diberkati Tuhan sandang pangan. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera, hubungan baik. Seperti kita di sini, hubungan baik, ya. Maka kita akan mendapat ketenangan. Jadi hidup harus benar. Hidup kita harus benar. Benar itu dikasih tahu tadi. Yusuf orang benar. Orang benar yang mana? Orang benar ialah yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan disebut orang benar. Percaya kepada Yesus, nggak berusaha apa-apa. Percaya kepada Yesus akan beroleh kebenaran. Abraham percaya waktu dikatakan bahwa nanti kamu umur 100, istri umur 90 punya anak. Nah, Sarah tertawa.
umur 40 saja sudah tidak bisa punya anak, perempuan kan? Atau 50. Tapi ini kenapa 90 sudah nenek-nenek, dia bilang sudah peot. Tapi Abraham percaya apa yang dikatakan Tuhan. Kita harus percaya apa yang dikatakan Tuhan ialah di dalam firman ini. Karena firman itu Tuhan. Orang tidak tahu. Kalau Taurat itu artinya hukum. Hukum itulah firman. Jadi kita harus hidup benar. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Tenang, tentram artinya cukup makan pakai, ya, usaha ada, rumah ada, pekerjaan ada, uang ada, jadi bisa tenang, bisa hidup baik. Itu modalnya ialah tadi percaya. Yusuf dipercaya oleh majikan karena dia disertai Tuhan. Orang yang dekat Tuhan itu akan disertai Tuhan, sehingga dikatakan jangan takut, aku menyertai kamu. Coba kita baca lagi dalam Mazmur 85 ayat 10. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Nah, itu di pelajaran bulan lalu itu tentang kasih. Karena kita memiliki kasih, maka kita menurut kepada Tuhan untuk dekat kepada Dia. Karena kasih menurut. Orang yang dikasih ialah menurut. Sehingga dia bisa melakukan yang dikehendaki Allah. Seperti Yusuf, karena disertai Tuhan, maka dia bisa berhasil dalam hidupnya. Demikian pula kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan menurut, kita akan berhasil pada 5 tahun lagi, 3 tahun lagi akan berhasil. Dan kalau kita ini berdoa bareng sama-sama, mendoakan yang sebentar akan kita bentuk, mendoakan. Jadi setiap kita didoakan, setiap kita, maka Tuhan akan mendengar doa-doa kita sekalian. Kita baca satu lagi dalam Ibrani pasal 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Setia katanya Yesus, mengepalai rumahnya, mengepalai kerajaannya, dan rumahnya ialah kita. Ini rumah Allah, bait Allah kita. Jadi bait Allah ini Tuhan mau bikin maju, karena kita baitnya, bait Allah. Jika kita sampai kepada akhir, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan,
yang kita megahkan. Jadi kita harus percaya dan punya pengharapan kepada Tuhan. Harapan kita jangan kepada yang lain, harapannya kepada Tuhan. Bahwa kita kalau setia kepada Tuhan, maka kita bisa berhasil. Jadi bukan hanya berbakti biasa saja, tetapi kita harus penuh pengorbanan, kesungguhan, karena kita mau berubah hidup kita, memberikan kehidupan kita yang enak untuk anak-anak kita, untuk istri, untuk suami. Tuhan tidak mau biasa-biasa saja. Tuhan inginkan kita luar biasa. Saya berkorban untuk Tuhan, di mana saya membantu ini, memberikan firman kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau jemaatnya tidak dikasih Tuhan, mungkin saya nggak mau meninggalkan rumah, tidur sendirian. Tidur sendirian, rumahnya begitu luas, mau ke kamar mandi juga jalan-jalan dulu, olahraga. Yang punya rumah kasih melalui ini batu bara. Mau berapa hari, karena supaya banyak menolong orang-orang yang ada di Wonogiri. Jadi kita bisa bersaksi, bisa bercerita kepada dia. Gereja kita sudah dikasih pelajaran lain, ialah firman yang sungguh-sungguh kita digembalakan. Biar ini jemaat bisa digembalakan oleh gembala kita, bisa digembalakan untuk merubah kehidupan kita. Mari kita akan lihat lagi bagaimana cara mendekati Tuhan. Kita baca dalam Yakobus pasal 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia itu Allah, dan Allah akan mendekat kepadamu. Yang kedua, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, ini kamu yang mendua hati. Kita jangan mendua, kita harus percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Usaha kita akan ditolong dia, ya. Percaya sama Tuhan saja, andalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Kehidupan kita itu tergantung Tuhan yang memberikan keberhasilan. Ada orang percaya itu, dia sudah memberikan bikin KTP, tapi dia juga ke kantor desa tanya-tanya. Jadi dalam hal ini Tuhan tidak mau. Tuhan inginnya percaya, minta tolong sama dia, berdoa, lewat doa. Nah, kemudian yang kedua, kita berdoa. Kisah 2:42, mari kita baca. Kisah 2:42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, dikatakan di sini pengajaran rasul-rasul, yang sudah diresmikan Tuhan, yang sudah ditabiskan Tuhan, ialah melalui Alkitab.
bukan yang lain, pelajaran lain. Kalau orang Kristen pelajarannya itu dari Alkitab, yang diajarkan rasul-rasul, yang diajarkan para pendeta, hamba-hamba Tuhan ialah firman. Kalau yang lain dia bentuk lagi, firman digabung dengan kepandaian dia, sehingga dia bukan orang Kristen. Orang Kristen itu firman yang dipelajari, dan dari firman itu yang dibahas dalam penafsirannya, supaya mereka makin mengerti tentang firman. Jadi di sini dikatakan dalam persekutuan kita selain berbakti secara ini dikatakan kebaktian raya pada hari Sabat, ialah pada hari Minggu. Hari Sabat artinya hari perhentian. Pada hari Minggu kita berhenti kan, yang dagang, yang kerja, semua berhenti, berbakti kepada Tuhan, istirahat. Jadi Sabat juga artinya istirahat, supaya beristirahat. Tuhan sayang sama kita, duduk tenang membaca firman, membaca tulisan raja ini, raja kita, tulisan dari dia yang kita baca, yang kita praktekkan dalam hidup ialah perkataannya raja yang ditulis. Seperti kita kemarin, seia sekata aku, seperasaan, sehati, sepikir, ya. Seperti tadi, baik itu begitu. Coba Tuhan mungkin mau memuji jemaat, memuji saya juga, ya, karena sabar. Kalau saudara nggak sabar, kita pulang aja ya. Nanti minggu depan aja datang. Tidak. Nah, ini penentuan kesabaran kita. Jadi kita harus benar. Kalau benar, kerja sekarang dicari orang-orang Kristen. Orang Kristen itu dipercaya, lagi dipercaya, dikasih tugas-tugas. Saya juga dipercaya, lagi dipercaya. Kalau gembala nggak percaya saya, nggak dikasih. Nah, nginap situ. Nanti buntutnya ada masalah. Tapi beliau percaya. Saya yang dipercaya menjaga kepercayaan, sehingga yang punya rumah juga percaya. Kalau kita benar, kita dipercaya. Sama pacar juga kita dipercaya kalau kita benar. Ya. Kita teruskan Kisah 1 ayat 14. Kisah 1 14. Mereka semua bertekun dengan hati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi mereka bertekun dengan sehati berdoa. Kita di sini saya lihat sehati, ya, berdoa. Lagi berbeda di sini. Di tempat lain yang saya layani itu hanya nyanyi sebentar, tapi ini terus
ada penyembahan. Tuhan inginnya dipuji, disembah, dan didengarkan, dibaca. Itu 3 dalam berdoa. Kita sekarang